Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ibnu Hashim, Lia Misliyah, Halimatus Sa'diyah, Sifa Fauziah, Mila Asriani, dan Hanif Johan Nur. Kami di sini akan memaparkan materi tentang marketing, selling, dan closing. Yang akan kita bahas yaitu marketing. Marketing adalah promosi produk atau layanan bisnis kepada audiens target. Singkatnya, ini adalah tindakan yang diambil untuk memberi perhatian pada penawaran bisnis. Bisa berupa barang fisik untuk dijual atau layanan yang ditawarkan. Dalam dunia bisnis, dikenal beberapa konsep yang penting ketika melakukan manajemen perusahaan. Salah satunya adalah konsep pemasaran, atau bisa juga disebut sebagai konsep marketing. Konsep pemasaran sering dikaitkan dan disamakan dengan konsep penjualan. Padahal, secara kenyataannya, kedua konsep ini berbeda. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang konsep pemasaran. Baik, yang selanjutnya, konsep marketing berkaitan dengan filosofi yang digunakan bisnis untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggannya, yang menguntungkan pelanggan dan perusahaan itu sendiri. Filosofi yang sama tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi setiap bisnis. Karenanya, bisnis yang berbeda menggunakan konsep pemasaran yang berbeda juga. Ini disebut filosofi manajemen pemasaran. Konsep pemasaran mengartikan bahwa untuk memenuhi tujuan organisasi, maka organisasi tersebut harus mengantisipasi kebutuhan dan keinginan konsumen dan memuaskan konsumen. Ini lebih efektif dari pesaing lainnya. Konsep ini berasal dari buku Adam Smith, The Wealth of Nations. Jadi, konsep pemasaran atau marketing merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut dilakukan agar produk dapat diminati dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep marketing juga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pasar. Oleh sebab itu, konsep pemasaran memiliki arti dan tujuan yang lebih luas daripada sekedar memasarkan produk semata. Konsep pemasaran ini juga sangat berbeda dari konsep penjualan atau sales. Pemasaran atau marketing menjadi sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghubungkan perusahaan dengan konsumen agar merasa puas terhadap produk dari suatu perusahaan tersebut. Dikatakan bahwa konsep pemasaran atau marketing berbeda dengan konsep penjualan atau sales, di mana sales didefinisikan sebagai bagian dari suatu perusahaan yang kegiatannya menjual, memastikan produk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat laku dengan harga yang sesuai dengan perencanaan awal yang sudah ditetapkan, tetapi juga dengan persetujuan dan kesepakatan konsumen. Sementara marketing adalah keseluruhan sistem dari kegiatan bisnis, seperti merencanakan produk, menetapkan harga, mempromosikan produk, dan mendistribusikan barang dengan tujuan untuk memuaskan konsumen. Sehingga secara singkat, sales ini merupakan penjualan dan marketing merupakan strategi untuk meningkatkan penjualannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis marketing. Yang pertama ada iklan berbayar, yaitu cara pemasaran digital melalui pemasangan iklan di platform tertentu sehingga mengundang pemirsa atau calon pelanggan untuk mengunjungi halaman produk terkait. Untuk menggunakan fitur iklan, biasanya harus membayar biaya pemasangan iklan pada penyedia layanan yang dipilih. Yang kedua ada cause marketing, merupakan salah satu bentuk aktivitas publik relasi yang digunakan atau dilakukan perusahaan yang memiliki tujuan non-ekonomis dan berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan menggunakan sumber daya perusahaan atau partner perusahaan. Cause marketing bertujuan membangun citra yang baik bagi perusahaan di masyarakat. Contohnya yaitu misalnya perusahaan beras X dalam iklannya mengajak orang untuk membeli produknya, di mana untuk tiap pembelian satu karung beras tersebut akan ada satu porsi nasi
yang akan diberikan kepada orang yang kurang mampu. Dengan begitu, pelanggan bisa saja tertarik karena mereka berbelanja sambil berdonasi. Yang ketiga yaitu pemasaran relasional, yaitu strategi pemasaran yang berkonsentrasi pada hubungan pelanggan jangka panjang. Daripada berfokus pada penjualan satu kali, pemasaran relasional menekankan retensi atau mempertahankan pelanggan, memberikan kepuasan dan loyalitas kepada pelanggan serta keterlibatan jangka panjang. Contoh pemasaran relasional seperti misalnya perusahaan mengirimkan email langsung, kartu ucapan ulang tahun atau hadiah kepada klien dan rekanan setiap tahun. Pelayanan yang baik terhadap pelanggan sehingga dapat membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan. Yang keempat ada undercover marketing, yaitu pendekatan pemasaran yang digunakan untuk menarik minat pelanggan tanpa membuat konsumen menyadari bahwa mereka menjadi sasaran pendekatan pemasaran. Dalam penerapannya, seorang konsumen tersebut tidak mengetahui jika mereka menjadi target dalam pemasaran tersebut. Yang kelima ada word of mouth marketing atau pemasaran dari mulut ke mulut. Merupakan strategi marketing yang mengandalkan rekomendasi dan review dari konsumen, baik secara personal maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa sehingga bisa menarik minat atau lebih banyak pelanggan baru. Tentunya review di sini yaitu review yang baik dari konsumen. Yang keenam yaitu pemasaran internet, yaitu strategi memasarkan produk melalui internet dengan tujuan promosi, branding, meningkatkan penjualan, juga mempengaruhi konsumen untuk membeli baik itu barang maupun jasa. Jadi cara pemasarannya lebih fokus ke pengguna internet dengan memanfaatkan website, search engine, mobile marketing, sosial media marketing, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh ada pemasaran transaksional, yaitu berkebalikan dengan pemasaran relasional. Berbeda dengan pemasaran relasional, pemasaran transaksional ini lebih berfokus pada penjualan satu kali atau tunggal. Fokusnya yaitu mencapai tujuan penjualan dengan memaksimalkan volume penjualan pada transaksi jangka pendek. Jadi strategi ini digunakan untuk meningkatkan penjualan dengan cepat. Contohnya yaitu bundling, diskon, promo beli 1 gratis 1, cashback, diskon khusus, dan promosi lainnya. Yang kedelapan ada diversity marketing atau pemasaran keberagaman, yaitu strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau jasa pada sekelompok orang yang memiliki latar belakang berbeda. Contoh diversity marketing yang dilakukan oleh KFC, yaitu KFC di negara lain tidak akan menyediakan nasi sebagai lauk, melainkan hanya ayam dan beberapa kentang saja. Hal ini dikarenakan perbedaan budaya dan kebiasaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep marketing. Terdapat 5 konsep marketing, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan juga konsep pemasaran sosial atau masyarakat. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu faktor tertua yang menjadi fokus pemasaran dan mengarahkan pelanggan untuk menyukai produk yang ditawarkan serta memastikan produk tersedia secara luas. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep produk. Konsumen lebih menyukai produk yang memiliki fitur terbaik dari berbagai aspek, mulai dari kualitas, produktivitas, dan juga inovasi. Tak diragukan jika kualitas dan pengembangan produk menjadi komponen penting dari strategi pemasaran agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan biasanya hanya berlaku untuk barang yang tidak diklaim untuk meningkatkan penjualan dengan cara yang lebih baik. Anda dapat mencoba menerapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan merek dan produk Anda
tetapi tetap harus memperhatikan aspek pentingnya, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian konsep yang keempat yaitu konsep pemasaran. Yang menggunakan konsep ini artinya ingin memberikan kepuasan pelanggan dan menjadi perusahaan yang lebih baik dari pesaing. Karena manajemen pemasaran menerapkan pendekatan yang berfokus pada pelanggan dengan menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian konsep yang terakhir yaitu konsep pemasaran sosial atau masyarakat. Nah, konsep ini menempatkan kesejahteraan masyarakat di atas keuntungan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Perusahaan akan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan yang mana tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen dan perusahaan saat ini, tetapi juga memelihara atau meningkatkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, perusahaan dengan produk kecantikan, peralatan makan, dan lain-lain. Pada dasarnya, 5 konsep pemasaran tersebut memiliki kelebihan dan keuntungan masing-masing. Anda hanya perlu memilih yang paling cocok dengan usaha yang Anda jalankan saat ini. Selanjutnya, tujuan marketing. Yang pertama yaitu meningkatkan penjualan. Nah, ini dapat menjadi tujuan yang menantang bagi beberapa organisasi pemasaran dengan siklus penjualan yang lebih besar. Dalam hal ini, seringkali yang terbaik adalah memilih indikator utama pertumbuhan. Anda dapat mengukur kesuksesan Anda dalam hal pendapatan atau pemesanan berdasarkan model bisnis Anda. Tujuan yang kedua yaitu menghasilkan prospek atau peluang. Nah, jika Anda menginginkan pengukuran efektivitas pemasaran yang lebih real time, pilih hasil yang muncul di awal siklus penjualan. Jadi, jika Anda mengukur prospek, yang terbaik adalah memilih metrik prospek berkualitas tinggi seperti pemasaran prospek yang memenuhi syarat atau prospek yang diterima penjualan untuk menghindari menyatakan kesuksesan berdasarkan menghasilkan prospek yang tidak memenuhi syarat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mendapatkan pelanggan baru. Mendatangkan pelanggan baru adalah tujuan yang bagus untuk banyak jenis bisnis, terlepas dari apakah Anda menjual kepada individu atau perusahaan. Meskipun yang ini tampaknya cukup mudah untuk diukur, beberapa perusahaan mengalami kesulitan menghitung pelanggan baru dengan andal. Kemudian tujuan yang keempat yaitu mempertahankan pelanggan. Jika Anda memiliki bisnis saat ini, bisa menjadi salah satu ukuran terpenting untuk kesuksesan jangka panjang Anda. Anda dapat mengukur ini berdasarkan retensi, misalnya dengan mempertahankan 95% pelanggan Anda. Kemudian tujuan selanjutnya meningkatkan brand awareness. Artinya mudah untuk mengatakan bahwa meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek adalah tujuan pemasaran Anda, tetapi ini sulit diukur. Jika ini adalah tujuan marketing Anda dapat memilih indikator yang dihasilkan sebagai ukuran kesadaran, seperti prospek masuk, lalu lintas web, atau pengikut di media sosial. Tujuan selanjutnya yaitu tingkatkan kepuasan pelanggan. Selama bertahun-tahun, pemasar semakin dipacu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, terutama jika tim pemasaran memiliki tanggung jawab produk. Akibatnya, fungsi seperti pemasaran pelanggan atau pemasaran advokasi pelanggan lebih umum. Pengukuran kepuasan pelanggan yang paling umum adalah NPS. Tetapi Anda juga dapat memilih instrumen survei lainnya. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu luncurkan produk atau solusi baru. Membawa solusi baru ke pasar membantu mendorong pertumbuhan perusahaan Anda dan tim pemasaran produk
seringkali bertanggung jawab atas manajemen peluncuran produk atau layanan baru. Tetapi berhati-hatilah untuk tidak mengukur kesuksesan Anda hanya dengan meluncurkan produk sebaliknya. Anda harus memilih indikator penerimaan pasar seperti pertanyaan, ulasan, prospek, atau penjualan baru produk tergantung pada panjang siklus penjualan. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu rebrand atau reposition. Berhasil melakukan reposition atau rebranding perusahaan atau produk Anda dapat mempercepat pertumbuhan bisnis Anda. Ini adalah satu lagi yang mungkin sulit diukur, tetapi Anda harus memilih metrik seperti penyertaan posisi baru Anda di media dan komunikasi analisis, kesadaran merek, atau peningkatan pertumbuhan. Selanjutnya, selling. Apa sih selling? Selling merupakan kegiatan jual beli dijalankan oleh dua belah pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Penjualan ini dapat dilakukan berbagai metode seperti penjualan langsung serta agen penjualan. Tujuan utama penjualan yang utama tentunya mendatangkan keuntungan dari produk atau barang yang dijual. Dalam pelaksanaannya, penjualan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kontribusi dari pelaku yang bekerja, seperti pedagang, agen, dan tenaga pemasaran. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tujuan selling. Tujuan utama dalam penjualan yang pertama yaitu mendapatkan laba atau keuntungan dari produk yang dijual. Dengan pengolahan penjualan yang baik, tentunya usaha akan mendapatkan laba yang besar atau kita bisa juga mendapatkan pelanggan tetap. Tujuan yang kedua yaitu mendapatkan volume penjualan. Di sini tentunya setiap perusahaan atau usaha yang kita miliki pasti memiliki tujuan penjualan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada jenis-jenis selling. Di sini ada 5 jenis-jenis selling. Yang pertama ada trade selling, missionary selling, technical selling, new business selling, dan yang terakhir ada responsive selling. Jenis selling yang pertama yaitu ada trade selling. Trade selling itu bentuk penjualan yang terjadi bila konsumen dan pedagang diperbolehkan untuk mengecer produk yang dimiliki pedagang. Yang kedua ada missionary selling. Missionary selling itu merupakan tingkat penjualan akan lebih ditingkatkan guna memotivasi pembeli untuk membeli produk perusahaan. Selanjutnya yang ketiga itu ada technical selling. Technical selling itu upaya untuk meningkatkan penjualan dengan cara memberikan saran ke konsumen. Selanjutnya itu yang keempat ada new business selling. New business selling itu gunanya untuk meningkatkan adanya profesi transaksi baru dengan cara membuat calon pembeli menjadi pembeli. Jenis yang terakhir yaitu ada responsive selling. Responsive selling itu merupakan penjualan yang diharapkan mampu memberikan reaksi positif terhadap permintaan si pembeli. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu materi tentang bentuk dari selling. Nah, untuk bentuk-bentuk selling ini ada yang pertama itu ada penjualan tunai. Apa itu penjualan tunai? Oke. Kemudian ada penjualan kredit, penjualan tender, penjualan grosir, penjualan ekspor, dan penjualan konsinyasi. Oke, kita masuk dulu ke penjualan tunai. Penjualan tunai adalah penjualan yang bersifat cash and carry, di mana penjualan ini umumnya terjadi kontan serta pembayaran dari pembeli selama sebulan dianggap kontan. Nah, penjualan ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kemudian penjualan kredit. Penjualan ini termasuk ke dalam jenis penjualan yang non-cash dengan tenggang waktu tertentu yang rata-rata di atas 1 bulan.
Kemudian penjualan tender. Nah, penjualan tender ini adalah penjualan yang dilaksanakan lewat prosedur tender untuk memenuhi permintaan pembeli yang membuka tender. Kemudian penjualan grosir. Nah, penjualan grosir adalah penjualan yang tidak langsung kepada pembeli melalui pedagang perantara yang menjadi perantara pabrik atau importir dengan pedagang yang eceran. Kemudian selanjutnya adalah penjualan ekspor. Nah, penjualan ekspor ini penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negeri mengimpor barang yang menggunakan fasilitas letter of credit. Nah, selanjutnya itu adalah penjualan konsinyasi. Penjualan ini namanya saja mungkin sudah familiar. Penjualan ini adalah penjualan barang titipan kepada pembeli yang juga sebagai penjual. Jika barang tersebut tidak terjual, maka barang akan dikembalikan kepada penjual. Nah, sekarang masuk ke dalam closing. Apa itu closing? Closing merupakan komitmen atau keputusan untuk membeli. Biasanya closing berartikan itu adalah menutup atau akhir. Dengan kata lain, closing itu adalah akhir dari proses penawaran yang dilakukan oleh seorang pembeli terhadap atau seorang penjual terhadap pembeli yang sedang ditawarkan. Akhir yang dimaksud di sini adalah ketika pelanggan atau pembeli tersebut akhirnya mau membeli produk yang ditawarkan sebelumnya. Makanya adanya keputusan dan komitmen untuk membeli dari seorang pembeli. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ibnu Hasim. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Jika sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan pengertian closing, selanjutnya akan saya sampaikan jenis-jenis closing dan teknik closing. Di sini jenis-jenis closing sudah ada 6 jenis closing. Yang pertama ada closing dengan asumsi, yaitu closing dengan cara memberikan asumsi atau kondisi tertentu kepada pembeli. Kemudian yang kedua ada closing dengan alternatif, yaitu closing dengan cara memberikan alternatif produk lain yang kita miliki. Yang ketiga ada closing dengan batasan waktu, yaitu closing dengan cara memberikan batasan waktu kepada pembeli untuk membuat keputusan. Yang ketiga closing dengan penekanan pada stok barang, yaitu closing dengan cara memberikan informasi stok yang terbatas. Selanjutnya closing dengan pemberian reward atau biasa disebut closing atau atau prakteknya kita memberikan bonus-bonus tertentu. Kemudian ada closing dengan exclusivity, yaitu closing dengan cara menunjukkan bahwa customer adalah orang yang spesial atau eksklusif. Di sini saya buat suatu contoh ya, yang menggambarkan semua jenis-jenis closing. Contohnya itu misalkan saya adalah sales dari brand Oppo ya, handphone Oppo ya, kita tahu salesnya sangat mahir semua ya brand Oppo. Jadi ceritanya itu ada ibu-ibu yang tertarik dengan produk saya. Jadi gini bu, kalau ibu beli HP tipe A, ibu bisa memilih speaker, earphone, atau case yang cantik-cantik ini sebagai bonusnya. Nah, itu contoh closing dengan pemberian reward tuh. Memberikan, ibu boleh milih tuh rewardnya speaker, earphone, atau case yang cantik. Terus tipe ini juga banyak peminatnya bu. Kita juga sering kehabisan stok untuk tipe yang ini. Di toko ini sekarang cuma sisa 3 barang bu. Nah itu closing dengan penekanan stok. Apalagi sekarang sedang ada promo akhir tahun bu, cuma tinggal 2 hari bu promonya. Nanti harganya balik lagi ke harga normal. Nah itu closing dengan batasan waktu ya, kita memberitahu kalau
promonya sisa 2 hari, itu batasan waktu. Terus ceritanya si ibunya masih bingung nih. Kita tambahin lagi, gini deh, ini cuma sama ibu nih ya, kalau ibu beli sekarang garansinya kita tambah 3 bulan deh. Nah, itu closing dengan exclusivity dan closing dengan asumsi. Closing dengan asumsinya itu dari kata kalau ibu beli sekarang. Nah, itu kan membuat asumsi kondisi kalau ibunya memberi sekarang. Terus exclusivity-nya itu dari ini cuma sama ibu nih ya. Nah, jadi kalimat gini deh, ini cuma sama ibu nih ya, kalau ibu beli sekarang garansinya kita tambah 3 bulan. Itu udah dua jenis closing tuh. Terus yang terakhir, atau ibu mau beli tipe B, harganya lebih murah 300.000, yang ini cuma nggak ada NFC-nya bu. Nah, itu closing dengan alternatif. Kita memberikan alternatif lain. Kemudian teknik closing. Di sini ada 10 jenis teknik closing. Ada 10 teknik closing ya. Yang pertama, terapkan metode no pain no sales. No pain no sales itu kita harus bisa melihat atau menemukan kesulitan atau hambatan jika customer tidak menggunakan produk kita. Kemudian yang kedua ada memberikan solusi lewat produk kita. Jadi kita itu bisa memberikan solusi atas permasalahan atau kebutuhan dari customer dengan produk kita. Kemudian teknik now or never, memberikan informasi terkait diskon atau promo lainnya. Itu kayak di atas yang batasan waktu. Jadi kita menjelaskan kalau itu harus beli sekarang atau enggak karena harganya bakal naik atau akibat-akibat lain. Terus mengasumsikan customer. Mengasumsikan customer di sini maksudnya kayak teknik jenis dengan closing dengan asumsi ya, tadi mengasumsikan kondisi tertentu atau biasanya mengasumsikan kalau customer membeli produk itu. Kemudian memuji customer. Memuji customer di sini sangat baik karena siapapun bakal suka dipuji, tapi agar closing lebih bagus, pujiannya jangan berlebihan. Yang keenam, buatlah customer merasa spesial, atau kalau yang tadi tuh jenis closing exclusivity ya. Kemudian mencoret harga normal atau memberikan promo-promo, membandingkan harga atau kualitas dengan produk pesaing. Kemudian ada menampilkan testimoni positif. Dan yang terakhir, berempati pada customer. Saya juga akan memberikan sebuah contoh ya yang mencakup semua jenis teknik ya. Di sini contohnya saya jadi jangan handphone brand Oppo ya. Saya nggak di endorse. Sekarang ganti ke mesin cuci. Jadi kasusnya saya merupakan sales mesin cuci dan mendapatkan customer yang belum pernah memiliki mesin cuci. Gini, ibu kan biasanya kalau nyuci pakai manual ya bu ya, disikat gitu. Kalau kayak gitu kan pinggangnya sakit-sakit, tangannya jadi keriput, rusak ya bu ya. Nah, itu contoh teknik no pain no sales. Kita ngasih tahu ibunya kalau ibu itu bakal menerima kondisi-kondisi keadaan buruk kalau tidak memakai produk kita. Terus kalau ibu pakai mesin cuci ini bu, ibu jadi santai, pinggang gak sakit, tangan jadi mulus, bisa kerjain kerjaan lain. Nah, itu merupakan teknik closing dengan memberikan solusi lewat produk kita. Terus apalagi ibu ini kan cantik,
sayang-sayang bu kalau tangannya rusak gara-gara nyuci. Nah itu apa namanya, memuji ya, ibu ini kan cantik. Terus kita juga berempati, sayang-sayang kalau tangan ibu rusak gara-gara nyuci kayak gitu ya, empati. Terus tambahin lagi nih, istri saya juga pakai bu di rumah, katanya dibanding mesin cuci yang lain ini lebih enak, nggak ribet, tinggal pencet tombol play udah bisa ditinggal. Itu contoh teknik menampilkan testimoni positif. Terus apalagi sekarang ada promo, dari harga 2 juta jadi 1,8 bu, ibu bisa simpan 200.000 buat beli sabun cucinya tuh. Nah itu contoh teknik mencoret harga normal dari 2 juta jadi 1,8. Terus juga ada lanjutannya, promonya cuma sampai besok bu. Nah itu now or never, jadi batasan waktu lah kalau di yang sebelumnya. Selanjutnya kayak kalau di toko sebelah harga segitu mana dapet bu. Nah itu membandingkan harga atau kualitas dengan produk pesaing. Produk pesaing ini bisa produk yang kita punya tapi dari brand lain, atau produk dari yang sama dari toko lain ya. Terus buat ibu saya kasih bonus gratis ongkir deh. Nah itu buat customer merasa spesial ya, yang tadi bilang buat ibu. Nah kayak gitu kan jadi ngerasa spesial. Terus gimana bu, mau yang putih atau yang hitam? Nah itu mengasumsikan customer membeli produk, atau teknik mengasumsikan customer. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Saya akhiri penyampaian materi dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.